Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Cahyo Mulya dari Prodi Statistika dengan NPM 2408108010039. Kali ini saya akan menjelaskan tentang decision tree, yaitu salah satu metode klasifikasi. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi di mana setiap pengklasifikasiannya dilakukan dengan keputusan-keputusan yang ditentukan sesuai dengan syarat-syarat hingga keputusan terbaik tercapai. Dan nantinya akan membentuk struktur seperti pohon. Hal inilah yang menyebabkan metode ini disebut juga sebagai pohon keputusan. Decision tree bekerja dengan cara membagi atau split data menggunakan kondisi tertentu yang dianggap paling baik dengan tujuan membagi data menjadi homogen, sehingga prediksi leaf node atau keputusan akhir menjadi lebih akurat. Pembentukan pohon hanya akan berhenti jika sampel sudah terlalu sedikit, model sudah berakurasi 100%, dan sudah mencapai batas maksimalnya. Jika pembentukan pohon tidak diberhentikan, maka bisa saja model menjadi overfitting. Dalam data yang digunakan kali ini, kita menggunakan decision tree dikarenakan data berisi kurang lebih dari 20.000 baris. Dan ada variabel yang memiliki skala yang berbeda. Jika menggunakan metode klasifikasi yang lain seperti KNN, akan memakan waktu yang lebih banyak dikarenakan metode KNN yang terlalu sederhana, menjadikan KNN tidak efektif untuk data sebanyak ini. Nah, kita bisa lihat di sini dataset yang kita gunakan ada 5 variabel. Yang pertama itu ada variabel date atau variabel tanggalnya. Lalu ada PRCP ya, yang akan menjadi curah hujannya. Tmax yaitu temperatur maksimal dalam satu hari tersebut, dan Tmin sebagai temperatur atau suhu minimal di hari tersebut. Nah, untuk klasifikasinya di sini ada label variabel rain yang jika true maka hari tersebut hujan, dan jika false maka hari tersebut tidak hujan. Nah, sebelum melakukan pre-processing, kita harus melakukan data cleaning, dan di mana kita harus menghilangkan missing value. Kita sebenarnya bisa melakukan imputasi dengan menggantinya seperti menggantinya dengan rata-rata atau mediannya. Tapi kita di sini karena hanya 6, kita bisa menghapusnya saja. Lalu kita lihat data duplikatnya, dan terlihat bahwa dalam data ini tidak memiliki data duplikat. Lalu kita melakukan feature selection yang berfungsi untuk mengetahui mana variabel X dan mana variabel Y-nya. Di sini kita menggunakan variabel PRCP, Tmax, dan Tmin sebagai penentu apakah hari tersebut hujan atau tidak. Lalu, karena saat kita menampilkan dataset label masih berupa kategorik, yaitu true dan false, maka kita harus menggantinya dengan label bilangan biner 1 dan 0. 0 itu jika hujan, dan uh, dan maaf, jika tidak hujan itu akan menjadi 0, dan jika hujan menjadi 1. Nah, lalu kita akan melakukan splitting data. Splitting data berfungsi untuk membagi data yang akan dilatih dan data yang akan diuji. Data yang dilatih akan sebesar 80%, dan data yang diuji akan sebesar 20%. Data yang dilatih akan berfungsi sebagai data yang akan digunakan untuk melatih model, dan data yang akan diuji akan digunakan untuk menguji model yang telah digunakan data yang telah dilatih. Nah, lalu kita membangun model untuk membuat model siap menggunakan data yang dilatih. Lalu kita masuk ke classification report dari dataset yang kita punya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa akurasi dari model tersebut adalah 100%, yang menandakan bahwa tidak ada prediksi ataupun
dari model yang salah dalam menebak hari tersebut hujan atau tidak berdasarkan eee, temperatur maksimalnya dan temperatur minimalnya serta curah hujannya. Lalu kita lihat di sini, di confusion matrix ya, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya dalam classification report bahwa akurasi model dan prediksi adalah 100%. Nah, dalam classification report kita juga dapat dalam confusion matrix kita juga dapat melihat, eee, tidak ada data yang salah diprediksi maupun yang secara asli, salah salah. Maksudnya yang diprediksi, tidak hujan dan sebenarnya tidak hujan itu ada sekitar 2.930 data, dan benar dan tidak ada yang diprediksi, hujan. Dan juga ada yang diprediksi hujan dan benar-benar hujan sebanyak 2.180 data. Nah, dalam 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 visualisasi decision tree-nya dapat kita lihat bahwa, yang dapat membedakan, yang dapat membuat data tersebut, eee, 100% benar hanya dilihat dari curah hujannya. Jika curah hujannya kurang dari 0,05, maka, eee, akan bisa dianggap bahwa hari tersebut, eee, tidak hujan. Tapi jika curah hujannya lebih dari 0,005, maka akan terjadi hujan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.